Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas beberapa hal. Pertama, alhamdulillah kita sudah melewati Ramadan 1 bulan penuh kita lewati. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, Allahumma amin. Nah, ini yang terpenting setelah kita melalui Ramadan ini apakah kita termasuk yang sukses menjalani ibadah yang diridai Allah. Nah, itulah yang tentunya kita harapkan bersama 1 bulan itu. Nah, tanda-tanda sukses Ramadan itu yang terpenting adalah sebagaimana tujuan Allah memberikan ibadah Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, kata Allah, mencapai derajat takwa. Nah, maka salah satu indikator kita sukses di Ramadan itu, maka harusnya kita lebih baik ketakwaan kita semakin bertambah. Nah, semangat beribadah tambah meningkat tambah solehah ibu-ibu Nah, ada beberapa hal tentunya di sini indikator yang bisa kita lihat kalau ibadah kita setelah sukses. Nah, di sini menurut dinukil dari Hasisah Syehzadah ala Tafsir Baidawi disampaikan yang pertama, indikator kita tadi sukses di Ramadan. Indikatornya yang pertama, semakin berbakti kepada kedua orang tua. Nah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada bakti kita masih terus bisa kita lakukan Nah, bagi yang sudah ada tentunya dengan kalau bisa kita terus menjalin silaturahmi kalaupun jauh tetap dengan komunikasi yang semaksimal mungkin mumpung masih ada orang tua, kita tanya kabar kemudian kita kirimlah hadiah-hadiah kesukaan beliau semampu kita. Itu adalah wujud menjalin tali silaturahmi kita dengan orang tua. Orang tua kadang tidak melihat besarnya tapi melihat perhatian kita itulah yang insya Allah menjadi bukti kita berbakti kepada orang tua, tentunya dalam rangka meraih ridha Allah semata tujuan kita. Kemudian kalaupun yang sudah tidak ada, maka kita berdoa berdoa dan juga bisa juga mengirimkan pahala-pahala seperti misalnya kita mengaji Nah, kita juga niatkan mudah-mudahan orang tua kita juga mendapatkan maka insya Allah dapat. Kita dapat, orang tua juga dapat, karena anak yang soleh itu setiap amal ibadah kita itu juga akan didapatkan orang tua kita. Nah, sebaliknya juga ketika amalan-amalan buruk itu juga harus berhati-hati, karena ketika orang tua kita mungkin semasa hidup kurang dalam hal mengarahkan kita, itu akan menjadi bagian dosa bagi mereka. Namun kita sebagai anak yang berbakti, kita harus berusaha untuk tidak bermaksiat, karena sedikit banyak maksiat itu juga akan kena orang tua kita. Nah, inilah salah satu wujud bakti kita kepada orang tua, dengan terus menjaga diri kita, anak-anak kita untuk senantiasa di jalan Allah, menjadi anak soleh-solehah. Maka itulah salah satu ibadah yang terus mengalir pahalanya, amal jariah Yang pertama, anak yang soleh yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga berupa amal jariah, misalnya wakaf di jalan fisabilillah maka masya Allah itu jaminan walaupun misalnya kita sudah tidak ada di bumi, sudah meninggal maka amalan itu terus mengalir. Nah, inilah yang perlu kita rancang dalam hidup kita. Jangan kita hanya sibuk misalnya investasi untuk masa depan anak, masa depan kita. Kadang kita sudah tidak ada, masih banyak investasinya dan kita tidak tahu anak kita menggunakannya benar atau tidak. Itu yang sangat disayangkan. Kadang sampai 7 turunan masih ada hartanya namun salah digunakan. Nah, rugi betapa rugi. Karena itu kita disadarkan semasa kita masih sehat, kita masih punya kelebihan harta, maka infakkanlah di jalan Allah. Nah, jangan sampai kita lalai mempersiapkan untuk masa depan akhirat kita. Jadi ini yang pertama, kita semakin berbakti kepada orang tua.
Kemudian yang kedua, belas kasih kepada orang lain. Nah, ini juga dibuktikan semakin tinggi ya jiwa sosialnya, kepeduliannya. Ini adalah bukti orang-orang yang telah berhasil ya digembleng dalam pesantren Ramadan tadi. Semakin hatinya lembut ya, semakin ramah, semakin mencintai orang lain ya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ketika melakukan apapun, perkataan, perbuatan, kita selalu berpikir, kalau ini ditujukan ke orang lain, apakah kalau misalnya terhadap kita, apakah kita bisa terima? Apakah kita ridho digitukan ya kan? Jadi sebelum kita melakukan itu kita pikir lagi. Kalau ini dialamatkan ke kita, apakah kita bisa menerima? Nah, jadi kita benar-benar berpikir ya, berkata, berbuat ya. Tidak asal ini, karena berat sekali ya kalau sudah keluar itu ya dari mulut kita ya, baik perkataan, perbuatan, itu hisabnya sangat berat. Nah, karena lebih baik berkata baik kata Rasulullah atau diam ya kan, itu yang dicontohkan Rasulullah ya dalam. Nah, bukti suksesnya Ramadan kita bisa menahan tadi ya untuk melakukan yang terbaik ya, terutama diwujudkan tadi semakin baik ya, semakin ramah kepada orang lain, semakin lembut. Nah, kalau yang selama ini kita mudah marah kadang sama anak kita ya, kasar, pelan-pelan. Kalau kita mau membuktikan ya sukses Ramadan kita, pelan-pelan kita harus menahan diri. Nah, ingat lagi cara Rasulullah ketika emosi itu muncul, apa yang kita lakukan bukan melampiaskannya, tapi kita tahan. Kalau berdiri kata Rasulullah duduk, karena merubah posisi itu ternyata juga merubah ya pola pikir kita, pola emosi kita akan menurun ya. Itu dicontohkan Rasulullah. Rasulullah seandainya kata Allah Rasulullah itu berhati keras, kasar, pasti orang akan menjauh dari Islam. Nah, tapi itulah yang membuat ya Islam itu Masya Allah ya sekarang ini pertumbuhan terpesat ya di dunia ya, sangat meningkat ya. Dengan apa? Ternyata dengan pribadi Rasulullah. Masya Allah ya, orang-orang yang tidak pernah bertemu, kalau kita lihat di YouTube itu orang-orang luar negeri ya, mereka itu mendengar Islam dijelekan tapi mereka penasaran seperti apa sih Islam. Nah, alhamdulillahnya mereka mencari di Al-Quran, mencari di pribadi Rasul, dan ternyata mereka tidak temukan ya Islam yang arogan, yang sebagaimana orang katakan teroris. Saya pernah lihat di YouTube itu yang dia bilang karena Rasulullah saya masuk Islam. Nah, padahal dia tidak melihat, tapi melihat dari sejarah Nabi betapa indahnya pribadi Rasul, Masya Allah. Jadi itulah yang akhirnya rahmatan lil alamin itu terbukti, dan itulah yang Allah inginkan dari kita. Allah inginkan umat Islam itu menjadi rahmatan lil alamin pada hewan, apalagi pada sesama manusia. Nah, itulah yang dakwah sebenarnya yang sangat efektif ya, dakwah bilhal dengan perbuatan ya kan. Nah, dengan perbuatan itulah yang akhirnya mengetuk ya hati-hati orang-orang lain ya untuk mendekat kepada Islam. Nah, ketika kita bisa memberikan hidayah ya, misalnya tadi dengan perkataan kita, perbuatan kita, bahkan kata Rasulullah lebih besar pahalanya daripada mendapatkan unta merah. Ya, ketika orang mendapat hidayah melalui perilaku kita, lisan kita, ya kasih sayang kita tadi ya. Unta merah itu mungkin sekarang berapa miliar ya kalau diinikan ya, karena saking mahalnya. Zaman dulu termahal itu, kalau sekarang mungkin kita hitung aja mobil termahal Lamborghini misalnya berapa miliar. Karena itu Rasulullah yang menggambarkan saking utamanya ya kita, sikap kita sebagai umat Islam, perkataan kita, perbuatan kita. Nah, inilah ya yang Allah dan Rasulnya inginkan, semakin baiklah diri kita ya, itu tanda dari kesuksesan. Kemudian yang ketiga, jauh dari ghibah. Nah, ini memang penyakit ibu-ibu ya, sering sekali ya, sangat mudah sekali ibu-ibu itu memang bergibah ya. Jadi gibah itu ketika kita menyampaikan sesuatu yang memang benar. Nah, sesuatu itu benar, tetapi kalau orang yang dibicarakan itu mendengarnya dia tidak senang, itu gibah. Nah, artinya yang buruk kan Bu ya. Kalau yang baik mesti senang-senang aja mungkin ya, tapi kalau yang buruk pasti nggak senang kan ya. Nah, jadi indikator gibah itu memang sesuai fakta, tapi orang yang dikatakan itu pasti tidak senang mendengarnya. Artinya sesuatu itu berarti merupakan aib ataupun merupakan hal yang buruk. Kalau itu tidak sesuai fakta, namanya dusta ya kan. Nah, malah lebih besar lagi dosanya. Nah, maka dari itu ini benar loh fakta, nah, tapi itu ternyata gibah ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi gibah itu pun kalau terpaksa kita harus menyampaikan, misalnya ya
itu dalam rangka mencari perbaikan. Itu masih dibolehkan, tetapi juga kita menyampaikannya kepada orang yang sekiranya bisa membantu kita untuk menyelesaikan solusi tersebut. Misalnya kita bersengketa nih sama tetangga sebelah misalnya. Nah, jadi kita sampaikanlah ke Bu RT misalnya, minta bantuan penengah gitu. Kita nyampaikan ini loh begini-begini, tapi dalam rangka minta didamaikan gitu. Bukan berarti kita hanya ke sebelah lagi cerita, ke sebelah lagi, yang tidak akan ada ujung penyelesaian. Itu yang diharamkan ya. Tapi kalau dalam rangka mencari solusi itu dibolehkan ya. Nah, kemudian jadi kalau kita masih bergibah nih habis Ramadan, kita koreksi lagi. Ramadan kita berarti masih belum sempurna di sisi Allah, maka masih banyak cara ya kita sempurnakan, yaitu dengan nanti puasa-puasa sunnah ya, Syawal, kemudian Senin Kamis, kalau perlu puasa Daud ya. Kalau masih keras hati kita ini, berarti masih perlu banyak lagi ibadah amal soleh yang harus kita kerjakan. Nah, karena kalau hati yang ibaratnya nih, hati kita itu udah banyak banget karatnya ya. Nah, banyak sekali, karena setiap titik dosa itu akan satu titik hitam ya, ibarat cermin itu di hati kita. Semakin banyak dosa kita, memang susah sekali harus diamplas kali ya, harus ibaratnya ada noda itu. Nah, maka dari itu kita perlu mujahadah yang sungguh-sungguh dalam membersihkan ya karat hati kita. Kalau masih ada indikator ini setelah Ramadan masih ada ya. Nah, berarti kita harus kembali untuk tazkiyatun nafs ya, membersihkan diri kita. Kemudian yang keempat, rindu mengerjakan amal soleh. Nah, ini juga ciri-ciri ya yang sukses Ramadan. Dia terhadap dunia itu ya cenderung sudah tidak ada pengaruhnya bagi dia. Mau hilang bersabar, mau dapat bersyukur. Baginya dunia itu sudah bukan oriented lagi ya, bukan orientasi lagi. Kalaupun dia mencari dunia dalam rangka untuk akhirat. Nah, ini juga ya yang menjadi karakter ya orang yang sukses. Justru yang dia rindukan itu selalu orientasi akhirat ya, selalu merindukan amal-amal soleh. Kebahagiaannya yaitu saat-saat dia bisa berzikir, bertafakur ya, bisa banyak-banyak beribadah. Bahkan orang-orang yang seperti ini ya, dia punya agenda khusus ya untuk berduaan dengan Allah. Makanya dia menjadi prioritas utamanya ya bangun malam. Nah, bagaimana dia bangun malam itu istiqomah. Nah, mungkin kita bisa melihat ya bagaimana Muhammad Al-Fatih ya, umur 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Itu karena luar biasa ya pribadi beliau. Ketika beliau sampaikan kepada pasukan ya, siapa yang rutin sedekah banyak yang angkat tangan, yang rutin 5 waktu banyak yang angkat tangan. Terakhir pertanyaan beliau itu kan mengerucut ya, sampai yang terakhir pertanyaannya, siapakah di antara kalian yang dari balik sampai sekarang tidak ketinggalan sholat malam? Nah, tidak ada lagi ternyata hanya beliau. Nah, Masya Allah ya, dari balik, kita mungkin SMP ya, kelas 2, ada yang mungkin SD kalau yang subur ya, tidak pernah ketinggalan sholat malam. Kalau sholat wajib sih masih iya, tapi ini sholat malam ya, qiyamul lail, tahajud tidak pernah ketinggalan. Nah, itulah ya ternyata di balik ya kekuatan pribadi solehah itulah Allah karuniakan kemenangan yang luar biasa. Nah, jadi ini memang bukan instan ya membentuk karakter takwa ini, memang berproses, tapi kita bersyukur ya. Setiap Ramadan itu kesempatan tuh, karena disitulah amal soleh dilipatkan, maka disitulah kesempatan kita untuk menguatkan iman kita tadi, membersihkan dosa-dosa kita. Makanya kan kita ingat ya, Ramadan itu ada rahmat di 10 pertama kan itu ya, ada beberapa disampaikan seperti itu, ada maghfirah. Yang intinya karena bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita, bahkan Lailatul Qadar. Nah, di situ kan beribadah di malam itu sama dengan 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun, sekian bulan. Nah, maka disitulah yang bisa menguatkan kita. Makanya kok bisa ya orang sabar seperti itu, misalnya terjaga tingkahnya, bisa tenang, ya karena kekuatan imannya. Nah, kekuatan iman tadi didapat salah satunya dengan Ramadan yang sukses ini ya. Jadi kecintaan terhadap dunia itu dalam rangka dia mencintai akhirat. Nah, jadi Masya Allah ya, kalau kita pernah lihat itu ada seorang yang mewakafkan tanah 5.000 meter tuh, saya lihat ya, pesantren Cinta Quran itu 5.000 meter di Bintaro, itu harganya sekarang 500 miliar. Ya, Masya Allah ya, beliau sedikit pun
Padahal itu membeli tanahnya ketika itu, kata istrinya, kan memang beliau pejabat ya, pernah di kedutaan besar di mana. Ya kadang ada orang pengen beli motor, jual tanah sedikit, beli. Ada orang pengen anaknya sekolah, dijual tanah ke beliau sedikit, sampai terhimpun 5.000 meter tuh di Bintaro. Itu kan perumahan artis ya, pejabat yang harganya sekarang katanya sekitar 20 atau berapa juta 1 meter perseginya. Jadi kurang lebih 500 miliar. Nah, jadi beliau itu ketika hidup, anak yang pertama tadi ya, anak yang soleh, alhamdulillah, melihat anak-anak kayaknya udah baik-baik, soleh, dapatlah insya Allah itu ya satu. Kemudian yang kedua ilmu. Nah, ilmu ini kata beliau, memang beliau karena sibuk menjadi pejabat, menjadi ini ya, mudahan lah walaupun sedikit ya beliau, mudahan ya, memang ternyata orang-orang sekitar beliau melihat beliau ini memang pribadi yang teladannya baik ya. Nah, mudah-mudahan itu juga walaupun tidak seberapa. Satu lagi nih, konsultasi ke istrinya, yang kita belum punya, apa nih amal jariah. Nah, maka beliau berpikir, inilah tanah kita ini, kita udah cukup aja. Beliau ternyata hidupnya sederhana ibu-ibu, nggak kayak orang yang branded apa itu, hidup secukupnya. Tapi itulah yang beliau kumpulkan ternyata buat investasi akhirat. Dan Masya Allah istri beliau punya ide yang sama. Coba kan kalau istrinya kadang nggak setuju ya, ini dijadikan kaplingan mahal dapat ini gitu ya. Jadi 5.000 meter tuh banyak juga yang menggembosi ya. Anak-anak beliau alhamdulillah soleh, tidak ada yang ini. Tapi orang-orang sekitar, itu Pak banyak sekali, di separuhnya aja masih banyak kok investasi Bapak ini. Tapi istrinya malah begini ya, kalau kita tidak totalitas, nanti surga kita mungkin gak punya pintu, mungkin istana kita di surga gak punya atap. Maukah Bapak? Masya Allah ya, istrinya tuh langsung, semuanya Pak, kalau kita mau semuanya. Nah itulah akhirnya beliau wakafkan ya di Cinta Quran itu. Masya Allah kalau lihat di YouTube itu Bu ya, itulah ya mungkin. Dan yang diamanahi juga kebetulan keponakan beliau itu ya, Fatih Karim ya, Ustaz Fatih Karim itu amanah juga. Jadi benar-benar wakaf itu sudah disertifikasi atas nama wakaf, sehingga tidak ada satu orang pun yang boleh mengklaim ya ketika itu sudah sertifikasi wakaf ya. Dan kita lihat sekarang udah berdiri hampir ya, sudah bisa ditinggali ya, mewah sekali ya pesantrennya itu. Nah disitulah belajar orang yang orientasinya akhirat tadi. Dan ternyata setelah beliau mewakafkan itu, tidak berapa lama sakit dan meninggal. Masya Allah ya. Jadi bapak, saya lupa namanya ya, bisa dilihat di YouTube itu. Dan itulah ya akhir hidup beliau dengan investasi ya yang Allah janjikan itu tadi, pahala yang mengalir ya, dimana di situ kan santri-santri Al-Quran dari seluruh Indonesia diambil ya, Masya Allah. Nah inilah tadi ya salah satu yang katakan kesukses. Yang keempat, dia merindukan ya amal-amal soleh tadi. Dan memang sudah di program akhirnya. Jadi kita memang harus memaksa diri kita, sehari-hari kita program mau jadi ahli qiyamul lail tadi misalnya. Jadi makna qiyamul lail itu ibu-ibu sholat malam yang dikerjakan ya dari isya sampai sebelum subuh. Jadi kalau kita mau jadi ahli qiyamul lail istiqomah ya, kita sholat aja kayak tarawih biasa itu. Terus kita mau witir silakan, nanti kalau mau bangun lagi tahajud. Niatnya tahajud itu kan memang sholat malam yang didahului oleh tidur. Nah kalau nggak tidur itu boleh habis isya kita, kalau memang kayak, kalau nggak salah, kalau nggak Umar Abu Bakar gitu ya, karena dia khawatir kadang tidak terbangun, sudah habis isya tuh mungkin 2 rakaat dulu tambah witir 3 rakaat, sudah tuh berarti kita udah sholat malam. Nah perkara nanti bangun lagi sholat tahajud tapi tidak usah witir lagi, seperti itu kalau kita mau mengistiqomahkan. Mudahkan, ini salah satu menjadi pintu surga kita ya, sholat malam ini. Karena seandainya kata Rasulullah tidak memberatkan umatku, aku wajibkan. Karena disitulah rahasia ya kedekatan dengan Allah, orang-orang yang bisa menegakkan sholat malam. Nah jadi memang harus kita paksa ya. Yang kelima, banyak berzikir. Nah ini ciri-cirinya, gak pernah basah ya, gak pernah kering ya bibir kita untuk senantiasa berzikir dengan lisan, dengan hati kita dalam setiap kesempatan. Bacalah terus zikir, Masya Allah ya. Jadi akan rontok itu karat-karat hati kita. Apalagi salawat Nabi ya, karena semakin kita banyak bersalawat itu, maka kita lama-lama akan mendekati Nabi akhlaknya. Karena kalau kita dekat-dekat, kata Nabi, orang yang pakai minyak wangi ikut harum. Nah kalau kita mau mendekati Rasulullah, kita banyak-banyak bersalawat, kita ikuti tuntunan beliau, sunnah-sunnah beliau, maka akan semakin dekatlah kita dengan akhlak Rasulullah. Nah begitulah ya cara kita untuk merubah tadi akhlak buruk kita ya, banyak-banyak berzikir. Karena dengan mengingat Allah inilah
kita akan terbentengi dari bisikan nafsu ya, baik nafsu diri kita, kadang ya nafsu setan itu nggak bisa masuk ya kalau kita terus berzikir. Nah, jangan pernah kita tinggalkan ya zikir ini. Bahkan ya kalau kita lihat fadilah-fadilah zikir ya, subhanallahil azim wa bihamdih ya kan, atau misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu kan bahkan pahalanya sangat besar ya, memenuhi langit dan bumi kata Allah ya. Kemudian subhanallah wa bihamdi, kalau kamu baca kata Allah 100 kali ya, itu menghapus ya kan dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan kata Allah. Masya Allah. Jadi walaupun ringan ya kan, nah ringan diucapkan tapi pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah. Istighfar terutama ya, karena itu tadi ya yang menghalangi kita kok ibadah malas ya kan, cenderungnya kita mengikuti hawa nafsu kita. Nah, kenapa kalah nih? Kita nggak bisa memerangi hawa nafsu kita karena memang karat-karat dosa kita ini yang menghalangi kita ya untuk semangat tadi beribadah. Nah, zikir ini kita senantiasa paling mudah kan Bu ya, sambil masak, nah, sambil kayak kecuali di kamar mandi lah ya, yang tempat-tempat ini kalau masih ini masih bisa kita. Mau sambil naik motor, ibu-ibu ke pasar ya. Kemudian yang keenam di sini adalah sabar ya. Jadi ciri-cirinya semakin bersabar. Nah, kita ingat kembali bahwa sabar itu kan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Yang kedua sabar menjauhi maksiat, dan yang ketiga sabar ketika ditimpa musibah. Nah, 3 kategori itu sabar, di mana sabar ini adalah amalan yang pahalanya itu tidak terbatas ya kan, kita sudah pernah bahas ya, sabar, kepuasa, dan memaafkan. Itu 3 amalan ya yang pahalanya itu tidak ada batasnya ya, sampai malaikat tidak bisa catat tuh Bu. Yang mencatat hanya Allah sendiri, sejauh mana kesabarannya itu kan di hati ya. Nah, jadi Masya Allah, namanya sabar itu bukan berarti kita pasrah ya. Namanya sabar itu artinya dalam ketaatan tadi ya, kita memang istiqomah walaupun berat tadi ya, mau sholat malam berat, mau rutin sedekah subuh misalnya, tapi ya namanya sabar, kita paksa diri kita untuk istiqomah. Kemaksiatan, aduh pengen banget rasanya tuh ngobrol ke sebelah, rasanya gatal sudah mau cerita ini. Sabar, aduh tahan, ganti berzikir gitu. Nah, jadi ya biarlah orang mau ibu ini nggak gaul ini, nggak apa-apa. Kita bukan nilai manusia, yang kita cari penilaian Allah. Mau seluruh dunia menilai kita buruk, tapi kita di sisi Allah baik, itulah yang penting. Kadang kita tuh kan banyaknya mikirin omongan orang ya. Nah, jadinya kita sibuk aja kadang itu. Nanti dibilangin nanti ini. Nah, tapi kalau kita Allah oriented, sudahlah, selama kita sudah menjalankan muamalah dengan baik ya kan, kita tidak melakukan hal yang ini, sudahlah, kita harus fokus juga mendekatkan diri kepada Allah, yang mengingat apa yang Allah tujukan sih di dunia ini. Nah, jangan kelebihan porsi gitu ya. Kadang kita dunianya kebablasan ya, sampai ya yang utama seperti misalnya ini kajian seminggu sekali aja kadang kita nggak bisa berjuang gitu ya. Sementara yang lain-lain mau penuhi keinginan hati, beli apa gitu, kita masih bisa luangkan waktu gitu, sampai ke Samarinda kadang nyari mungkin ya ada sesuatu yang kita cari. Nah, tapi nah, inilah ya yang harus kita orientasi kita tadi kita belokkan ya, sabar dalam ketaatan, menjauhi maksiat dan musibah. Nah, musibah ini juga kalau kita yakin ya Allah Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga tidak ada yang perlu kita risaukan ibu-ibu. Mau kita dikasih sakit berat, mau kita dikasih musibah, ini dari Allah. Allah itu sangat ingin kita masuk surga. Jadi Allah berusaha keras supaya kita masuk surga. Nah, cara Allah berusaha keras kita masuk surga, dikasihlah kita musibah supaya habis dosa kita. Dikasihlah kita kadang hambatan ini itu supaya kita itu belok lagi ke jalan Allah, supaya kita ingat lagi. Karena Allah saking inginnya kita masuk surga. Nah, kadang nih kalau kita ingat di kisah Al-Kahfi Bu ya, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir, itu kan Nabi Musa melihat Nabi Khidir membunuh anak kecil. Nah, itu kan protes langsung kan Nabi Musa ya, kenapa anak yang tidak berdosa kamu bunuh? Lalu Nabi Khidir sampaikan, aku diutus Allah untuk membunuh anak ini karena anak ini nanti kalau sudah dewasa dia memurtadkan orang tuanya. Nah, Masya Allah, jadi dia dikirim Allah memang untuk supaya orang tuanya selamat. Saking Allah tuh kan pengen tadi ya, hambanya itu yang sudah soleh, orang tuanya pengen masuk surga. Kalau anak ini besar, nanti dia memurtadkan orang tuanya. Apalah artinya?
kesuksesan, dikasih misalnya fasilitas sama anaknya, rumah mewah dibelikan segala macam, tapi akhirnya orang tuanya murtad, tidak ada artinya di sisi Allah. Maka ketika ujian misalnya anak meninggal atau apapun, berbaik sangka saja. Itu cara Allah mungkin tadi ya, karena kan ketika anak kita meninggal, kita sabar, ikhlas, itu dia nanti menggandeng kita ke surga, Bu. Pahalanya sangat besar sekali. Nah, bisa jadi kalau dia besar justru tadi dia menjadi malapetaka bagi keluarganya. Nah, itulah yang akhirnya sabar tadi Nabi Musa akhirnya juga bersabar ya, semua itu pasti baik sebenarnya. Hanya kita kadang tidak tahu di balik musibah, di balik ujian itu ada rencana Allah yang lebih besar. Ingin memaksa kita tadi supaya menjadi ahli surga. Macam-macam lah Allah cara membersihkan diri kita ini. Kadang harta kita dibersihkan dengan kehilangan lah kadang, karena kita kadang lupa zakatnya atau lupa sedekahnya dan seterusnya. Jadi insya Allah ya, kesabaran ini tadi dalam hal 3 hal ini menjadi ciri ya kesuksesan Ramadan kita. Kemudian senantiasa menjaga hati. Nah, ini yang penting sekali ya. Hati yang suci, tazkiyatun nafs ya, bagaimana hati kita ini bersih dari penyakit-penyakit hati. Seperti ujub ya, suka bangga. Ini hati-hati kita kalau mudah bangga ya. Punya rumah bagus, mobil bagus, anak sukses, misalnya itu kadang godaan ya, mau bangga gitu. Nah, ini yang harus kita bersihkan. Kita kembalikan semua. Alhamdulillah, Masya Allah, semua itu karena Allah, bukan karena kita. Kita kembalikan segala puji-pujian hanya kepada Allah. Jadi hati-hati juga kita ketika memuji orang lain ya. Jangan sampai kita, hebatnya ya Bu anaknya ini. Jangan. Dosa besar di sisi Allah ketika kita menganggap ya ada yang hebat daripada Allah. Ketika kita memuji, pertama kita ucapkan Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi jangan kita memuji, tapi kita kembali pujian itu kepada Allah yang menitipkan kesuksesan, kebaikan kepada dia. Nah, itulah baik yang memuji maupun yang dipuji juga harus ingat, semua kembalikan kepada Allah. Nah, itu cara menjaga hati kita ya dari ujub, kemudian ria. Ini hati-hati ya, ria juga. Karena kalau iblis itu ya mau ngajak kita bermaksiat terang-terangan susah. Disuruh kita jadi pencuri nggak mau ya. Tapi kalau sudah penyakit-penyakit seperti ria ini kan mudah sekali ya iblis mengajak kita ya. Udah rajin sholat malam, diposting, aduh sejuknya malam ini serasa. Jadi kayaknya tanda-tanda Lailatul Qadar diposting gitu. Sejuknya ini tanda. Habislah sudah pahala kita ya, mudah sekali iblis ini. Jadi caranya dia ya dengan tadi ya penyakit-penyakit hati seperti ini, takabur ya, sombong. Nah, jadi salah satu kesombongan itu tidak mau menerima kebenaran. Dia merasa dari sini pokoknya yang benar, yang lain-lain tuh salahkan semua, dibid'ahkan, diinikan. Nauzubillah min zalik ya. Kalau kita lihat ulama zaman dahulu ya kan, ketika berbeda pendapat dalam hal furu'iyah cabang ya, mereka sama sekali tidak pernah mengkafirkan, membid'ahkan ya, karena istihad dalam hal furu'iyah cabang itu adalah rahmat kata Rasulullah ya, berbeda. Kecuali masalah akidah nih ya. Kalau ada lagi yang ngaku-ngaku nabi gitu kan ya. Nah, seperti itu baru yang tidak bisa berbeda ya kan, dalam hal itu sudah qat'i ya, sudah pasti gitu. Tapi kalau hanya masalah kunut tidak kunut ya silahkan gitu ya, mau iftitahnya yang mana, Allahumma baik ini, ada yang Allahu akbar kabira gitu. Ada yang cara sholatnya begini-begini, ada yang terserah, itu kan semua ada dalilnya, yang penting ada dalilnya silahkan. Kita nggak usah akhirnya bangun masjid lagi, kan ada Bu ya sampai bangun masjid lagi, ini sampai nggak mau, beda sudah pengajian gitu. Nah, tapi kita ingat kembali bahwa ini yang harus kita hati-hati, takabur ya, intinya kesombongan sebenarnya, dia merasa lebih. Nah, kalau kita tidak ada kesombongan, justru kita takut sekali ya kan, tidak pernah merasa ini walau alam, ini menurut saya pengkajian saya sampai di sini, kalau memang ada yang lebih bagus silahkan. Tidak pernah merasa ini yang paling benar, yang paling bagus gitu. Inilah yang takabur tadi yang membuat sekarang ini umat Islam terkotak-kotak kan ya, karena merasa dia benar sendiri, mengkafirkan yang lain, meremehkan yang lain ya kan. Nah, nauzubillah min zalik ya, padahal takabur inilah dosa pertama iblis ya, yang membuat dia dikeluarkan dari surga. Karena dia merasa lebih baik. Nih, merasa lebih baik inilah yang hati-hati Bu. Ketika kita melihat artis kadang ya, udah macam-macam, kita merasa baik.
kita belum tahu loh Bu, kalau dia ke depannya dia bertobat, ada loh Bu ya kan, artis tiba-tiba dia bertobat jadi baik sekali, meninggalnya juga husnul khatimah. Nah kita yang masih hidup belum tentu. Makanya ketika orang melihat orang bermaksiat pun kita berdoa semoga dia dapat hidayah. Tapi jangan pernah kita merasa kita lebih baik. Melihat yang masih muda, dia masih muda, masih sedikit dosanya. Melihat yang tua, dia lebih banyak amal solehnya. Jadi kita tidak pernah memandang kita ini lebih baik dari orang lain. Kata Aisyah, cukuplah dikatakan orang itu buruk ketika dia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, jadi kalau orang yang merasa lebih baik, justru dialah yang paling buruk, kata Aisyah ya. Nah, bersama Rasulullah disampaikan seperti itu. Kemudian tamak ya, kikir. Nah, sudah tahu ya Bu ya, kikir ya. Medit apa ya namanya istilahnya. Iya, pelit gitu ya. Tamak juga nih, hati-hati ya, kemaruk gitu ya, pengen semua dilakukan gitu ya, pengen menumpuk harta sini situ dikerjain sana, sampai nggak bisa lagi cari ilmu, sampai sholat sisa-sisa capeknya gitu ya. Nah kan banyak Bu ya, kita kesibukan dunia akhirnya sholat ya waktu akhir-akhir, malah tinggal capeknya gitu kan ya. Kebalik, harusnya dunia ini kita jadikan sarana untuk ibadah, jangan terbalik, dunia yang harusnya dunia melayani kita, dia budak kita gitu ya. Harusnya dialah yang membuat kita semakin tambah ibadah. Oke, kita buat musola kecil di rumah pakai AC yang enak gitu supaya kita khusyuk gitu. Nah, kalau perlu beli mukena yang kita enak nggak gerah misalnya, berapa juta gitu. Tapi dalam rangka khusyuk, nggak apa-apa gitu kan Bu ya. Nah, tapi jangan kebalik gitu. Kita yang menjadi budak dunia sampai kita ibadahnya seasalnya, seadanya seperti itu. Dan lain-lain. Ini penyakit hati. Karena itu setiap ibadah ini sebenarnya dua Bu ya, ibadah zahir dan batin. Nah makanya seperti puasa kemarin, kalau yang sukses itu memang dia bukan hanya menahan makan minum, menahan jima, tapi juga menahan pandangan ya kan, menahan perkataan, perbuatan, telinga dari hal-hal yang merusak ya pahala puasa. Nah kemudian yang ke-8, istiqomah bertadarus. Nih ini juga tanda-tandanya, walaupun ya kita mungkin tidak seperti Ramadan kemarin, bisa ada yang sampai 5 juz ya, ada yang Imam Syafi'i sampai 2 kali khatam satu hari itu, Masya Allah ya. Berarti 60 juz Bu satu hari. Kita bayangkan ya bagaimana ya, 60 juz satu hari, siang beliau 1 kali khatam, malam 1 kali khatam. Dan kalau sahabat itu 1 minggu itu setiap Jumat mereka khatam. Jadi seminggu tuh khatam. Nah itu yang rata-rata ya. Nah kalaupun kita ya minimal lah 1 juz satu hari itu udah minimal sekali ya, jangan ditawar-tawar lagi ya Bu. Karena katanya tuh diantaranya dikatakan zalim ya terhadap Al-Quran ketika kita tidak, kalau udah lancar ya, kalau yang masih belum lancar Allah masih memaafkan, yang penting usahanya ada. Karena memang semakin lama nanti akan semakin lancar ya. Kalau kita saling ya walaupun salah-salah dulu sementara, Allah melihat usaha kita. Dicicil memang, kalau sekali duduk ya kadang 45 menit, ada yang 1 jam ya. Tapi kalau 24 jam nggak bisa hatam 1 juz kan memang ya berarti orientasi kita masih dunia oriented berarti ya. Kalau kita orientasi kita akhirat, insya Allah bisa. Kemudian ikhlas. Nah jadi ikhlas, apa-apa itu jangan diukur tadi, kita semangat kerja gitu, semangat berbisnis kalau kelihatan hasilnya. Nah kalau gajinya kecil misalnya atau penghasilannya nggak ini, kita asal-asalan misalnya. Nah itu yang salah ya. Kalau yang ikhlas itu kita bekerja, melakukan apapun, ibu-ibu di rumah membuat masakan yang enak, mau suami kita baik nggak baik gitu, kita melakukannya karena Allah. Nih makanan udah capek-capek keringatan, dibilang nggak enak lagi misalnya ya. Kalau kita ikhlas, kita tidak peduli Bu, mau nggak dimakan, mau dipuji, mau nggak, karena kita melakukannya karena Allah. Nah kalau kita melakukan karena Allah, maka pahala kita tuh luar biasa Bu. Proses kita berkeringat, capeknya kita ya, udah jungkir balik, ibu-ibu ngepel misalnya, tiba-tiba datang blok aja sepatu masuk gitu, kita nggak marah gitu, karena prosesnya itu yang Allah lihat. Usaha kita dalam rangka berbakti kepada suami karena perintah Allah. Nah maka kita tidak akan tidak ada stres, tidak ada galau ya. Anak kita sudah kita didik baik-baik, mereka belum ini, kita pun masih berbaik sangka kepada Allah karena senantiasa ikhlas. Kita mendidik anak juga bukan karena biar mereka sukses nanti biar aku dibiayai sama anakku, bukan itu tujuan kita. Tapi kita ingin anak-anak kita ini nanti menjadi
ahli surga, kan itu ya tujuan utamanya sebenarnya. Bagaimana mereka menjadi ahli surga? Anak yang berbakti, mereka di dunia juga menjadi bisa berkontribusi terhadap agama, terhadap masyarakat, ya, bermanfaat. Maka ikhlaskan semua, lapang ibu-ibu. Nah, itulah kadang yang membuat kita ini ibu-ibu memang mudah emosi ya. Nah, kadang udah suami ini cemberut aja misalnya, pada kurang uangnya mungkin ya. Iya, tapi kalau kita ikhlas itu masya Allah Bu, mau kita cukup enggak cukup ya. Coba kita lihat Fatimah itu Bu, Fatimah anak Rasulullah ya, Fatimah Az-Zahra. Fatimah ini kan memang Ali itu ya termasuk kurang ya dalam penghasilannya, kadang itu membantu di kebun orang hanya dapat berapa biji kurma gitu, sampai pernah 3 hari 3 malam tuh nggak ada makanan ya di rumah Fatimah ini, sampai Fatimah itu juga akhirnya bantu-bantu kadang di kebun orang ya, buruh lah seperti itu ya. Nah sampai ya akhirnya bagaimana menggiling sendiri dari gandum itu sampai jadi roti itu kan adon sendiri, prosesnya panjang sekali sampai Fatimah akhirnya mengadu ke Rasulullah, tapi nggak ke Ali ternyata ya. Tanya ke Rasul, bagaimana ya Rasul, cobalah kirimkan adalah pembantu di rumah nih membantuin, karena kalau nyari bawa minum kan jauh Bu, mereka jalan ya dari sumber air itu kan Fatimah ngangkut gitu di padang pasir seperti itu. Jadi akhirnya sampai suatu titik beliau nggak tahan itu cerita ke Rasulullah. Kata Rasulullah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah, baca aja itu, nanti hilang semua kelelahanmu, nggak perlu pembantu. Nah masya Allah Bu ya, akhirnya ya dengan mengamalkan itu ringan semuanya, tambah ikhlas, tambah ini ya beban itu. Karena kalau kita mengandalkan kita, memang kita kadang nggak mampu Bu. Tapi kalau kekuatan Allah, coba tuh kalau kebakaran, bisa-bisa ibu bisa ngangkat lemari ya. Karena Allah Bu ya, kita kan nggak berpikir kita mampu, tapi kita kan ingat itu, wah langsung ya Allah, wah langsung anak kita 2 bisa kita gendong kuat gitu ya. Nah gitu juga ke dalam keseharian kita, kalau kita mengandalkan Allah yang maha kuat, tidak ada yang tidak mungkin. Makanya kalau kita mengalami apa-apa, kita dekati Allah, bawa sholat, bawa di situ menangis kepada Allah, minta ke Allah dulu. Nah jangan ke suami itu belum tentu Bu, namanya hati orang ya, nggak bisa kita merubah. Yang kita bisa rubah hati kita, dan Allah yang maha merubahkan. Jadi kalau ada masalah, biar nggak langsung broken home gitu ya. Karena kalau lagi suami capek, kita juga tiba-tiba dengan segudang permasalahan di rumah, baru datang belum minum gitu kan ya, udah ini. Jadi kita kembali lagi di sini, ikhlas inilah ya kuncinya, ikhlas. Maka kedekatan diri kita dengan Allah itulah yang membuat kita bisa ikhlas ya. Ini yang terakhir adalah mampu menahan hawa nafsu ya. Ini ciri yang terakhir, dia bisa mengendalikan nafsunya supaya terhindar dari kemaksiatan. Makanya tidak langsung saja ya tadi ya memang kalau lagi gabut katanya ya, mungkin ya nggak ada apa-apa, anak udah beres misalnya berangkat, makanan sudah ini, sudah sibuk kadang di HP apa aja tuh. Nah itu lagi ya hawa nafsu kan ya, nafsu lihat apa kadang baju-baju apa ya ibu-ibu ya atau apa gitu. Nah maka disitulah ya nafsu kita, bagaimana kalau memang kita nggak perlu, ini kadang bisa berapa jam kan Bu ya, kadang nggak jelas tuh kita cuman buka-buka medsos gitu habis gitu ya, sejam 2 jam, itu kan salah satu nafsu Bu, nafsu bersantai-santai gitu kan ya. Padahal kalau kita lihat lagi bagaimana salafus saleh itu bisa dalam 40 tahun saja ya, Imam Nawawi itu bisa ribuan kitab ya kan, Riyadhus Shalihin, segala Arba'in Nawawi, kitab-kitab beliau ya. Usia beliau kan tidak panjang. Imam Syafi'i juga kan 40 tahunan meninggal, tapi karya beliau ya segala macam itu masya Allah ya. Risalah, kitab-kitab yang kita lihat sekarang ini bisa seperti itu karena ini tadi Bu, mampu mengendalikan ya waktunya, hawa nafsunya untuk tidak terlena dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena itu juga ciri-ciri ketakwaan itu, dia bisa memanage waktu ya, tidak menggunakannya pada hal-hal yang mubah ya, apalagi yang mengandung dosa. Yang mubah aja mereka nggak mau Bu. Nih misalnya sama-sama HP mubah, antara melihat kajian sama lihat film drakor misalnya ya, atau mau lihat tadi medsos ya, ya kita ambil yang jadi pahala, itu caranya dialihkan gitu ya, dialihkan yang mubah, dialihkan menjadi yang sunnah, bisa seperti itu. Nah itulah mudah-mudahan ya ke-10 hal ini pelan-pelan ya, walaupun belum tercapai semua, adalah 1-2 indikatornya ya yang kita dapatkan
supaya Ramadan kita ini tidak 100% gagal ya, mudah-mudahan. Mungkin itu saja Bu ya, nanti materi lainnya kita akan lanjut lagi ya. Ini awal kita memulai, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya Bu ya, karena ilmu ini salah satu ya pintu hidayah ya, supaya kita terus kuat ya iman kita. Ya kita merasa lah Bu ya, kemarin lama nggak ngaji ya, mesti akan terasa lah casnya kita udah lowbat ya kan. Nah makanya kita kembali lagi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang benar ya datang dari Allah, dan segala hilaf saya memohon ampun ya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja kita